Paham ya, Bu? Ya siap Pak, memang kekurangan utamanya sih modal sih Pak itu karena Ya, memang itu yang utama, yang kelihatan di mata, kelihatan di Ibu ya. Tapi iya mungkin kalau didalami, UKM-nya apa sih, Bu? Coba, UKM-nya apa sih? produk makanan Pak, Produk makanan apa namanya? ada frozen food, donat, ada sambal juga, ada Mereknya serundeng, apa? mereknya Yamika Pak. Oke. Coba tanya teman-teman udah kenal merek itu belum? Belum, Nah, belum, Belum, belum. belum belum Pak. dikenal, Bu. Berarti itu Belum. kekurangannya, Bu. Belum dikenal. Pemasarannya apa ya? Nah, jadi kalau Ibu bilang sempurna nggak mungkin. Saya aja baru dengar itu. Ya Pak. Ya, sekelas Indofood saja, itu mereka mengakui, saya ada teman di Indofood, mereka bilang, ya kita masih banyak kekurangan, Pak. Mohon dibantu kalau ada masukan-masukan terkait produksi, pemasaran, dan SDM. Gitu ya, Bu ya. Oke. Siap Pak, terima kasih Oke. Pak masukannya. Oke, selanjutnya Bu Faidah Khalid. Ya, alhamdulillah. Saya sudah antrinya sudah di tele Antrinya sudah ada 3 pagi. minggu ya, Bu? Iya. Nanti mau presentasi Excel aja Pak. To the Ya. point nih. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau gitu nanti ikut antrinya, Bu. Nggak ada pertanyaan lain, Bu? Nggak ada. Oke. Cuma takut Excel satunya buka Lewat. satunya itu Pak. Oke. Salah kan berantakan nanti. Ya, oke, Bu. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Lanjut, Pak Yusuf. Ya, Pak Johan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sama dengan yang lain-lain mulai dari UK1 sampai dengan UK belum pernah dapat giliran nih. Ya. Oke, Pak. Cerita yang utama, terus yang kedua mungkin dengan materi, Pak, belum bisa Ya. di-download. Maksud saya biar bisa dipelajari sebelum materi di ini, kan kita bisa pelajari duluan itu lah, Pak. Materi yang mana, Pak? Yang UK sekarang, Pak. Kan ini sudah hari Jumat kemarin sudah 2 materi diberikan langsung. Oh, jadi sekarang nggak ada materi yang saat ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya Oh. hari Jumat itu materi UK7, tapi karena Ya. UK7 tidak jadi ditampilkan, jadi UK6. Nah, UK6 juga sudah di-share. Oh, siap. Ya. Baik. Jadi tinggal, ya yang belum hanya tinggal Giliran aja, materi Pak. UK8. Oh, siap. Berarti saya nunggu giliran aja, Pak. Oke. Mohon diberi izin untuk presentasikan UK Oke. dari awal Siap. sampai akhir, Pak. Kasih, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut, Pak Yusuf. Selanjutnya Pak Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Arif sama Pak Samsi, Hmm. saya mau tanya yang ini sih sharing aja soal kan yang jadi contoh saya ini kan iniannya UMKM-nya itu kan milik pesantren ya Pak ya, milik pesantren. Nah udah gitu setiap transaksi itu masuknya tuh ke rekening pesantren gitu loh, masuk ke rekening pesantren. Nah jadi kan kita nggak tahu nilai kas di banknya itu, nah itu gimana ya Pak ya? Apa kita tembak aja nilainya atau gimana Pak? Bapak pakai perkiraan perhitungan Excel aja kalau nggak tahu. Oh gitu. Ya itu kasusnya sama dengan UKM biasa, tapi ownernya nggak mau ngasih tahu berapa uang kas dan banknya. Pakai asumsi angka yang ada di Excel aja. Nah, cara masukinnya gimana tuh Pak? Kan kalau misalnya yang kan sudah ada di kolom F dan G, sudah kita kasih batasan. Oh gitu ya, yang pakai yang itu aja ya? Pakai itu aja. Siap deh. Nah, udah gitu pertanyaan kedua Pak, ngelihat Pak Samsi sama Pak Arif itu kan enak nih ketika dibuka laporan keuangan yang itu, oh kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini gitu kan. Nah itu ada trik-triknya nggak Pak ngebacanya gitu loh Pak. Jadi kan ke depannya itu kan kita kemungkinan besarnya akan berlaku seperti itu gitu ke UMKM gitu kan. Ya. Bapak minta tips dan triksnya. Nah itu. Ya kalau minta tips dan triksnya, apa Pak Arif tips dan triksnya? Trik dan tipsnya itu ya sering latihan Pak. Pertama sering latihan Pak, kemudian review. Ya, kemudian memberanikan diri melatih, supaya kita sering melatih diri ya, memberanikan diri melatihkan materi keuangan ini ke
teman kita, ke pendamping sesama teman pendamping atau ke UKM. Ya Atau kan berarti kan mempraktekkan, Pak. gini Pak, apa namanya? Sepertinya kalau saya perhatikan gitu ya dari pertemuan pertama sampai terakhir kemarin itu ada beberapa poin-poin yang sepertinya kalau misalnya dibaca Pak Arief atau Pak Samsi ngebaca, oh ini nih kurang nih di sini nih, karena ada kayak seperti ada logika berpikirnya. Oh ya gitu loh, memang, Pak. memang. Kayak gitu. Ya nanti ketika simulasi dicermati lagi, Pak. Kita bahas satu persatu nanti. Oh gitu. Nah, nanti Bapak perhatikan aja. Oh seperti contoh tadi Bapak, bagaimana cara mengasumsikan kas dan bank yang tepat. Itu sudah dibuat pagar sama kita di kolom F dan G. Nah, kenapa kita bisa buat pagar? Logikanya, kalau labanya 1 bulan 3 juta, maka setahun berapa Pak? Setahun berarti 36 juta. 36 juta. Wajar nggak kalau di kas dan banknya hanya 10 juta? Oh enggak. Nah itu logika. Ya. Oke, siap. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke, sip. Pokoknya nggak nyesel lah ikut kegiatan ini, walaupun mungkin Bapak Ibu nggak lolos BIMTEK ya. Bersyukur dapat pelatihan gratis, materi gratis, Excel-nya pun bermanfaat. Cuman untuk ikut Excel memang Bapak Ibu harus memahami praktek dengan Excel-nya supaya paham. Kalau enggak ya, karena ada beberapa Excel kita dipakai oleh orang lain, akhirnya mereka bingung juga ngerjakannya karena memang nggak ikut pelatihannya, cuman modal mencuri Excel-nya. Lanjut Pak Yusuf. Oke, selanjutnya ada Pak Johan ya. Sekarang Bu Irma. Iya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Pak Samsi, saya mau tanya sebenarnya ini di teknis ya Pak. Dari semalam kan saya sudah mengerjakan UK 6, tapi tidak masuk ke link pengumpulan tugas, ada bermasalah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya sudah daftar kegiatan ini, tapi di link kegiatan saya itu tidak muncul Pak, daftarnya absen, lalu untuk link pengisian protes semuanya tidak muncul di daftar kegiatan saya. Mohon solusinya Pak Samsi, terima kasih Pak Yusuf. Oke, solusinya Ibu silakan kontak admin ya. Karena saya, Pak Arief, Pak Yusuf tidak punya akses untuk mengecek. Posisi Mungkin adminnya bisa menjelaskan kali Pak, yang sekarang Pak. Ya, posisi saya dengan Bapak Ibu sama. Bapak Ibu dengan kami adalah pengguna aplikasi. Jadi biasanya kalau hal-hal seperti itu kami arahkan langsung untuk komunikasi langsung dengan admin. Ya, adminnya ada Mas Gofar, ada Mas Jurnal, di grup Telegram ada, di chat saja. Terus kalau butuh Japri minta nomor beliau, boleh. Kalau teman-teman sebenarnya untuk dari sertifikat yang hari pertama juga ada kendala nih Pak, untuk sertifikat kelas pendampingan ini tidak bisa di download. Sudah kontak dengan Pak Gofar, waktu temporary sudah dapat balasan, tapi untuk yang sekarang ini masih belum dapat respon, udah 3 hari Pak. Ya, dihubungi lagi Bu, coba ya. Atau mungkin kalau ada panitianya Pak, mungkin bisa ya kalau ada panitianya bisa menjelaskan, tapi saya rasa enggak nih, panitianya ngehandle kelas lain soalnya. Enggak ada. Jadi kalau untuk di link kegiatan saya hari ini kan tidak ada nih Pak, gimana tuh Pak jadinya? Nanti saya tetap ikut untuk yang ini juga ya Pak? Nggak apa-apa, Ibu ikut aja, tapi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi, penggunaan pemanfaatan sistem pelatihan, komunikasikan dengan admin, karena kami nggak bisa jawab Bu. Itu bukan wewenang kami, dan kami juga nggak bisa ngecek juga. Oke, iya, baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Lanjut Pak Yusuf. Pak Endar. Oke, terima kasih Pak Arief, Pak Samsi. Ini mohon bantuannya, ini terus terang saya masih ada keraguan ini, mohon pencerahannya. Jadi agak beda dengan yang tadi Bapak pesantren tadi ya, di mana tidak bisa dapat informasi lengkap soal kas dan sebagainya. Ya. Kebetulan kalau saya ini malah agak belak-belakan gitu ya. Saya diberi akses ke laporan keuangannya. Ya. Kemarin saya sempat presentasi juga, jadi hari ini saya bertanya aja ya. Nah, tapi saya mencoba gini Pak, saya itu agak ragu antara kondisi realita yang saya jumpai itu dengan nanti ketika ditampilkan ke asesor nanti angkanya nggak bagus gitu ya. Jadi begini Pak, jadi
yang saya dampingi ini, dia terus terang bilang bahwa dia ngambil privo gitu ya. Jadi Oke. kemarin-kemarin ngambil privo terus. Oke. Sehingga di laporannya itu ya ada selisih ya antara kas dengan itu sekitar berapa 15 juta. Dan dia ngakunya emang dari catatannya ngambil privonya juga tahun kemarin lumayan besar, sekarang juga udah 5 juta. Jadi ya kurang lebih wajar. Nah, cuma kemudian di UK 6, Pak. UK 6 itu, oh ya, selain soal privo tadi, dia juga bilang, dan itu masuk di form berapa itu, yang tentang kelemahannya itu, kas dia itu, kas on hand-nya itu selalu mepet gitu tiap bulannya itu. Nah, sehingga di UK 6, tabel Excel-nya itu, kalau idealnya mungkin kas yang di suatu bulan itu mestinya cukup untuk mendanai uang keluar bulan berikutnya ya, idealnya seperti itu. Ya, betul. Cuma kalau saya jumpai itu dan ditambah dengan keterangannya dia itu, ya mungkin pengeluaran dia di bulan berikutnya itu dia penuhi juga dari penjualan di bulan berikutnya itu baru gitu. Nah, sehingga mohon maaf dibandingkan yang kemarin teman-teman presentasi itu jadi agak kurang cantik gitu ya. Jadi ada sempat berapa bulan itu angka saldonya itu di bawah yang pengeluaran bulan berikutnya gitu ya. Karena dia mungkin mengandalkan penjualan pada bulan itu ya. Nah, itu gimana? Apa adanya atau gimana? Nanti di depan SSR jadi kurang cantik. Gimana itu, Pak? Maaf. Ya. Oke, apa adanya nggak apa-apa, Pak. Apa adanya. Tapi yang penting Bapak cek lagi angkanya rasional atau tidak. Ya. Apakah pinjamannya terlalu besar? Pinjamannya terlalu besar kan nyedot kas juga, Pak. Karena kan makin besar pinjaman, self financingnya juga harus makin besar kan. Itu nyedot kas atau tidak. Ya. Kemudian wajar dia ngambil privé, penjelasan dia itu Bapak tulis saja di angkanya, Bapak masukkan ke dalam tabel. Kalau dia memang rutin, Bapak bisa masukkan di bagian atas tabel yang tengah, UK68, ada pengambilan privé kalau setiap bulan rutin. Tapi kalau tidak rutin, Bapak bisa manual di tabel. Atau Bapak kalau memang dia rutin, Bapak mau masukkan dia di dalam laba rugi juga boleh. Oh ya, oke. Ya kan? Kalau hanya bedanya kalau masuk di laba rugi, dia akan masuk di beban operasional, pengambilan privénya. Tambahkan di situ. Tapi kalau Bapak keluarkan dari beban operasional, Bapak masukinnya di sheet UK68 yang atas tuh. Kolom apa ya? Kolom Q kalau nggak salah. Q berapa tuh? Ada pengambilan privé. Itu tiap bulan. Nah, kalau data yang dia berikan sama dengan tabel yang Bapak buat, udah nggak ada masalah, Pak. Nah, ketika caranya adalah kalau dia ada pengambilan privé, kemudian saldo kas akhirnya selalu lebih kecil daripada uang keluar, bulannya dimundurkan, Pak. Jangan Bapak eksekusi di awal-awal bulan. Di bulan, jadi kalau Bapak turunkan bulannya, pasti saldo kasnya jadi lebih besar. Nah, itu sudah saya turunkan, Pak. Jadinya itu hanya bisa di bulan kelima itu. Bulan kelima. Ya. Ketika bulan kelima sudah lebih besar nggak? Sudah lebih besar, tapi yang sebelumnya masih lebih kecil, Pak. Ya udah segitu aja di bulan kelima aja. Oh, oke. Kalau pokoknya ketika Bapak bulan ke-1 masih lebih besar pengeluaran, sampai bulan ke-5 Bapak turunkan lagi. Sampai bulan ke-5 Bapak lihat, oh saldo kasnya udah lebih besar nih daripada uang keluar bulan berikutnya. Udah, Bapak berhenti di situ. Nah, itu bulan kelima saya turunin itu udah lebih besar. Cuma ketika sampai di situ, maka yang di atasnya itu masih lebih kecil, Pak. Nggak apa-apa itu, Pak? Yang di atas nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Di atasnya nggak apa-apa. Yang penting adalah harusnya logikanya, ketika dia masuk uang dari bank, itu harusnya saldo kas harus lebih besar daripada uang keluar. Sudah, Pak. Jadi itu turunin itu kemarin jadi bulan kelima ya. Defaultnya kan bulan keempat ya, Pak ya? Ya. Oke. Itu kan lebih kecil bulan karena keempat belum itu, ada bulan keempat itu uang contoh. masuk. Bulan keempat itu contoh, Pak. Contoh. Tapi sebenarnya teman-teman jangan berpatokan bulan keempat. Artinya kalau bulan kedua bisa, itu lebih bagus. Karena pinjaman bank itu ketika kita punya rencana pengembangan usaha, dieksekusi lebih cepat itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata cash flow kita tidak cukup baik, tidak cukup sehat, ya kita turunkan, jangan dieksekusi di awal-awal bulan. Di bulan-bulan awal, tetapi di bulan ke-4, 5, 6 gitu. Sudah ya, Pak? Jelas ya? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Nah, itu bagian dari strategi, Pak. Strategi Bapak untuk mendampingi perusahaan tersebut. Kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusi pinjaman.
Iya. Lanjut Pak Yusuf. Oke. Selanjutnya Bu siapa nih? Pak Mahesa mungkin? Mahesa Jenar. Maaf Pak, saya masih di jalan. Oh ya udah. Suara saya jelas? Ya. Bu Mahesa bukan Mahesa. Ya. Yang kemarin Pak, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas, jelas. Assalamualaikum. Salam. Maaf saya masih di jalan, lagi menuju kantor. Nah Pak, kemarin kan waktu saya presentasi itu, ownernya sebenarnya ada di sebelah saya. Nah, dia itu mempertanyakan masalah yang 80 sama 20% laba kotor dan laba bersihnya, Pak. Kan saya menjelaskan itu optimumnya kan memang angkanya segitu kan. Cuman dia bukan laba bersih, margin kotor, margin bersih. Maaf, margin kotor dan margin bersih. Nah, dia tuh mempertanyakan itu angka dapat dari mana. Sementara dia sudah 5 tahun berkecimpung di dunia jasa, paling 40% dia dapatnya untuk margin kotor. Mohon Pak, ya, mohon Pak, saya bagaimana cara menjelaskan kepada ownernya? Nah, seperti itu Pak. Oke, dijelasin kan aja Bu, usahanya kan jasa kan? Iya. Usahanya apa sih? Jasa apa Bu? Jasa. Yang Jasa konsultan Pak. Apa? Yang konsultan. Jasa konsultan. Konsultan. Ya, yang jasa konsultan kemarin. Mungkin biaya-biaya itu dia dimasukkan ke HPP kali, Iya. atau biaya-biaya project itu masukin ke HPP sama dia ya, biaya-biaya project ya. Kalau biaya gampang jawabnya Bu. Ke HPP. Gimana Pak? Ya, jawab yang paling gampang adalah mana yang masuk ke HPP, mana yang tidak. Mungkin dia memperlakukan biaya-biaya project itu yang itu dimasukkan ke dalam HPP. HPP-nya. Contoh misalnya beli peralatan project. Ya padahal mungkin peralatannya dibeli hanya lebih dari setahun sekali, tapi dia masukkan di pengeluaran ya, jadi besar Bu. Bisa jadi ada itu Bu. Bisa begitu juga sih. Jadi ada mungkin dia masukin ke HPP, kita nggak masukin ke HPP bisa. Tapi ujung-ujungnya tetap ini aja, margin bersihnya aja tetap sih ujung-ujungnya mah. Sebenarnya jadi pakai patokan margin bersih, cuman pemahaman logikanya adalah kalau jasa itu pasti margin kotornya tinggi. Kenapa? Karena dia besarnya di tenaga kerja, Bu. Nah, tenaga kerja itu kan komponen di biaya operasional. Jadi pengaruhnya ke margin bersih. Kalau ke margin kotor, memang biasanya margin kotornya tinggi kalau jasa. Gitu, Bu. Oh iya, sama satu lagi Pak. Kemarin kan memang mereka tidak kasih untuk yang ada di rekening ya Pak ya. Nah kemarin waktu kita hitung yang pertama itu kan masih 75 juta per bulan. Nah ketika saya olah lagi datanya, ternyata dia sampai 200 juta per bulan. Nah saya minta sarannya nih Pak, untuk kas di dalam rekeningnya apakah saya naikkan lagi atau tetap di 160 juta yang kemarin? Omsetnya naik nggak? Naik Pak, jadi 200 juta Kalau per omsetnya bulan. naik ya, kalau omsetnya naik logikanya kas dan banknya juga naik dong. Dinaikin itu udah aja di ya Pak? rata-rata belum Bu? Itu udah di rata-rata. Nah kemarin dia baru terbuka Pak, Januari itu ternyata ada beberapa proyek besar juga dia pegang. Oh. Ini lumayan nih karena Bu Mahesa nanya bosnya kan, bosnya terbuka, dia jadi tahu, wah harusnya gue dapat bonus nih. Dia ikut bimtek kemarin Pak. Ikut bimtek, ikut ini BNSB juga kemarin pas saya lagi nge-zoom. Oke, jadi gini, logikanya adalah jika omsetnya naik ya, omsetnya naik, pasti HPP-nya naik, pasti biaya operasionalnya naik, dan pasti labanya juga naik. Ya, jadi itu udah siklus bisnis. Ya, kalau omsetnya naik, pasti HPP-nya naik, pasti biaya operasionalnya juga naik, dan labanya pasti naik. Jadi semua angka harus disesuaikan itu. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terakhir Pak Yusuf. Oke, terakhir tadi. Sudah ya? Oh, Bu. Ada satu ini, Bu Sandy nih. Terakhir ya, Bu Sandy ya? Ya.
Terima kasih Pak. Bentar Pak Yusuf di mute dulu tuh. Ya, oke Bu Sandy silakan. Ya, saya cuma mau dapat kesempatan aja untuk presentasi. Oke, cuman itu aja Bu, nggak ada pertanyaan lain. Pertanyaan kadang udah terjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Oke Pak Yusuf, sudah selesai, kita lanjut presentasi. Ya, untuk pertanyaannya sudah selesai Sebentar. ya. Ada Pak Pris. Pak Pris ada yang mau disampaikan nggak? Atau akun Pak Pris dipakai admin? Oh nggak, lanjut. Oke, Pak Yusuf. Baik, kita lanjut untuk presentasi yang mengajukan. Ini Kita perlu mulai dari Pak Nugroho aja tuh, langsung. mulai dari Pak Nugroho lagi ya. Baik. Oke, Pak Nugroho. Pak Nugroho udah mau presentasi, udah serius gitu, pakai headset segala. Ya, matur nuwun Bapak. Nah, Ya. ini berbarengan sama. Bapak di mana sih, di domisilinya di mana? Saya ngajar di STIE Bank BPD Jateng Bapak di Oh, Semarang. di Semarang. Iya. Cuma ini 2 hari izin fokus ikut pelatihan. Weh, Mumpung keren. lagi liburan semester. Keren, bosnya baik berarti itu. Diizinin ya Pak? Ya, alhamdulillah. Nah, ini bisa dimulai Bapak? Boleh, silakan. Terlihat nih Bapak? Belum muncul? Ya, oke. Ini mulai dari UK1 dulu Bapak Ya. yang Excel. Ayo, kalau UK1 Ke mulainya dari kanan. mana? Ayo. Kanan dulu Pak. Nah, Oh ya, dari kanan. dari SDM. Dari SDM. Ya. Ya. Nah, ini. Jadi ini usahanya itu usaha mebel produksi kusen di Tegal Bapak, karena saya aslinya dari Tegal. Nah, untuk SDM-nya pegawainya ada 2, yang bagian produksi. Nah, mereka gajinya mingguan, seminggunya kata ownernya itu 1 juta, seminggu 1 juta. Jadi ini dibuat 4 minggu, dikali 2 ketemunya 8 juta. Nah, pengelolanya yang punya itu kalau misalkan mengeluarkan gaji untuk pegawainya 8 juta, pengelola juga ngambilnya sebesar jumlah yang gaji yang dikeluarkan. Itu informasi dari owner sekaligus pengelolanya, Bapak. Kemudian untuk pemasaran atau penjualannya, produknya itu ada kusen, kemudian yang diproduksi itu biasanya sebulan 18, yang terjual itu 18, harganya 1 juta. Kemudian totalnya 18 juta. Untuk pintunya harganya sama 1 juta. Biasanya sebulan itu terjual. Ini teman saya, teman kuliah dulu di S1 di UNES. Nah, kemudian melanjutkan usaha bapaknya. Jadi mulai usahanya itu 2019 karena dia lulusnya sampai 14 semester itu. Jadi 2019 baru mulai. 14 semester. Sorry, 14 semester. Jadi 7 tahun S1-nya. Oh. Nah, kemudian melanjutkan usaha bapaknya di tahun 2019 sampai sekarang. Kayak saya 14 semester. Beda ST mah lama, Pak. Ya, ini geografi, Bapak. Kang Yusuf yang cepat tuh 4 tahun dia. Sesepuh. Oke, lanjut. Ya, produk lainnya ada jendela, itu biasanya sebulan terjual 8, harganya 500, jadi totalnya 4 juta. Kemudian ada lemari, biasanya sebulan terjual 1, harganya 4,5. Kemudian karambol, ini baru, yang paling baru, produk yang paling baru, sebulan bisa terjual 2, ya harganya 1.250.000. Jadi total HPP-nya 41. Total omset. Total omset.
Nah, total omsetnya 41, kemudian ini jadi hampir produknya itu dari kayu jati, bahan bakunya. Semuanya kayu jati semua? Ya, bahan baku utamanya Nggak ada kayu yang jati. lain? Ada kayu yang lain, tapi infonya minim begitu. Jadi yang ditulis kayu jati saja begitu. Akhirnya saya sesuai informasi yang diberikan dari teman saya itu, Bapak. Oke. Volumenya 3 apa itu? Ini 3 kubik, jadi 3 kubik. Nah, harganya per kubiknya 6 juta, Bapak. Jadi total 18 juta. Kemudian untuk bahan penolongnya itu ada lem, paku, baut, ya untuk buat ini tadi kusen, pintu, jendela sampai karambol. Nah, ini informasi yang diberikan dari teman saya itu. Jadi bahan baku utamanya kayu jati, bahan penolongnya hanya ini, lem, paku, dan baut. Oke. Boleh tanya, Mas? Ya. Nggak pakai cat ya? Ya. Cat kayu. Oh iya, cat furnish, cat furnish. Harusnya ada, Bapak. Harusnya Cuma, ada. Biar ya, mengkilat toh. Iya, biar mengkilat. Harusnya ada. Oke. Ya, berarti ini di sini ya, Pak ya. Cat furnish kan ikutnya bahan penolong ya, Bapak ya. Oke, ini berarti nanti saya tanyakan lagi cat dan furnish-nya per bulannya itu berapa yang dikeluarkan. Nah, ini saya tidak bisa ngira-ngira gitu ya, Bapak. Ya. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi nggak kira-kira? Oh iya, triplek. Triplek mungkin ada tapi sedikit. Oke, mungkin bisa ditambahkan. Dia bikin lemari nggak? Bikin lemari ya? Iya, bikin lemari, Kalau Bapak. bikin lemari pasti ada triplek. Ada triplek ya. Oke. Tambahin aja di atas. Di atas aja, Pak. Oker, Pak. Oh, di utama ya, Bapak. Di bawahnya kayu jati, ya. Yang apa? Gagang itu apa namanya? Triplek. Aksesoris. Oker, Pak. Aksesoris ya, masuknya berarti aksesoris. Aksesoris lemari, pegangan lemari itu. Pegangan kayak gitu-gitu tuh. Oke, itu masuknya bahan penolong atau bahan baku itu utama, Bapak? Itu masukin utama aja, Pak. Itu utama, Pak. Kalau buat lemari, jendela kan pasti ada kacanya ya, kaca? Iya. Oh iya, kaca ya, Bapak ya. Ya, kan jendela pasti ada kacanya dong. Masa jendela nggak ada kaca? Iya. Lemari juga kan mungkin ada kacanya kali. Ada yang pakai, ada yang enggak ya. Oke, kunci juga iya, kunci. Nah, itu masuknya aksesoris aja tuh. Aksesoris lemari di sini termasuk kunci ya, Bapak? Ya. Ya. Ini nanti saya tanyakan langsung karena kemarin pas mudik ke Tegal kemudian saya berkunjung gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa saya tanyakan via WA chat. Ya. Oke, matur nuwun Bapak masukannya. Jadi sementara angkanya ini saya kosongkan dulu ya, Bapak ya. Ya. Kemudian setelah itu nah ini laba ruginya ini rata-rata per bulan. Nah, ini dari angka sini tadi omsetnya penjualannya itu 41 juta Bapak per bulan. Kemudian HPP-nya 18.750, laba kotornya 22.250. Itu kan nanti HPP-nya berubah tuh kalau ada lagi ya. Kalau ada tambahan itu nanti berubah ya Bapak. Sementara ini dulu nggak apa-apa ya Bapak ya? Nggak apa-apa. Ke bawah coba. Ya, ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, untuk transportnya ini 900 Bapak per bulan. Jadi untuk kirim barang, terus beli bahan baku, itu info dari teman saya itu 900, kemudian penggunaan telepon, kuota, listrik, air itu 550, kemudian untuk alat tulis kantornya 50. Nah, ini tempatnya tempat sendiri, waktu itu tanahnya beli 20 tahun yang lalu, tapi kalau teman saya baru mulai usahanya
tahun 2019. Oke. Bawah nggak usah, Pak. Bawah Ke nggak bawah usah. belum. Ya. Oh, labanya berapa coba? Laba bulanan berapa? Laba bersih setelah pajaknya 2,5 ya? 2,3. Itu nanti habis tuh. Kalau angka yang lain dimasukin nanti ini makin kecil lagi kan? Iya, Jadi karena antisipasi ya. ya, karena ini kemungkinan pengelola ngambilnya terlalu besar itu ya, sampai 8 juta. Iya. Atau mungkin juga omsetnya sebetulnya lebih besar, nggak segitu. Oh, omsetnya lebih besar ya. Dugaan saya sih bisa sekitar 50-an juta. Untuk omsetnya ya. Nah, ya kalau di sini kan Karena kalau masih angka HPP yang kosong-kosong itu diisi, ini habis nih. Nggak ada labanya nanti. Iya, yang ini kalau diisi nanti habis ya, Pak ya. Ya, kan? Kemungkinan di sininya bisa lebih besar ya. Omsetnya kemungkinan lebih besar. Ya. Baik, Bapak. Oke, coba ke atas ke neraca sekarang. Ke neraca. Nah, ini neracanya, Bapak. Itu apa nggak diisi sekarang aja kali? Atau mau nunggu informasi? Simulasi aja sekarang ya sekalian ya. Oh, disimulasi ya. Sekalian Iya, aja deh Pak. Daripada ya. nanti supaya Bapak juga terbantu mengupdate omsetnya itu berapa pasnya. Oh ya. Oke. Diisi aja. Minta Berarti bantuan teman-teman aja. Teman-teman tahu tuh mungkin harga triplek berapa. Ini dibesarkan dulu atau enggak HPP-nya dulu? Nah, isi dulu, HPP-nya diisi dulu. HPP-nya. Nanti kalau kurang baru omsetnya dijust. Oke, kalau triplek kira-kira untuk buat satu lemari, ini kan satu lemari ya, satu lemari habisnya triplek kan biasanya meteran ya? Ya. Mungkin Kira-kira aja berapa meter? 2 meter. Lembaran. Oh, lembar ya? Ya, 2 lembar, lembar. ya. Oke. Iya, satu Lembar lembar itu 36.000. ya, berarti masalah 40.000 gitu ya. 2 lembar nggak mungkin lah sebulan. Nggak mungkin Pak, dia bikin lemarinya berapa? Oh, bikin lemarinya cuma satu. Satu, iya, terjualnya satu. Sebulan? Oh, lemarinya cuma satu. Ya, sebulan terjualnya satu. Ya karena mungkin baru mulai juga. Biasanya yang sering terjual itu kusen sama Pak, pintu. Bapak tripleknya itu pasti Bapak kepake selain untuk lemari untuk karambol. Karambol kan pakai triplek kan? Oh iya. Karambolnya ada triplek juga ya. Karambol itu multiplek biasanya 18 mili. Ya. Per lembar 360.000. Tukang saya, Mas. Ya, Nah, itu Bapak. tukang tuh. Oh iya. Pengusaha material itu. 360 sama berarti 400. Oke. 100 aksesoris lemari, pintunya biasanya ya satu. Itu buat pintu, buat lemari, buat jendela kan juga pasti ada tuh. Jendela juga kan pakai aksesoris, Pak. Ya. Berarti pintu 1 berarti kan ada 12. Iya. Jendela 12, jendela 8, 20. 20, 21. Ya, kurang lebih 21. Sorry, ini bisa 30% jualan, Mas. Harganya aksesoris kira-kira 120. Untuk yang paling bagus ya. Nah, udah. Kemudian kaca untuk jendela sama lemari. Tadi yang ngasih tahu triplek itu mungkin minta tolong lagi nih. Kaca itu biasanya lembaran juga, Mas. Ya, lembaran. Lembaran hampir sama yang ukuran 16 mili di 240. 240 ya. Berarti butuhnya pintu, jendela 8 mungkin 3 lembar, harganya 240.
Kemudian Minus, set. tuh, minus kan? Iya, ini sudah minus lah. Pasti minus. Oh, belum. Ini masih, oh ya, ini sudah minus. Operasionalnya ketinggian tuh ya, gajinya ketinggian ya. Iya, Ya, operasionalnya. nanti kita cek. Oke, chat misal. Tapi namanya owner gaji segitu ya wajar lah Pak Arif. Iya. 2 kilo. Omsetnya kecilan. Oke, permisnya 2 kilo juga. Sama 50. Nah, sudah Pak. Nah, Dah. ini, ya. Dah ke atas sekarang ke omset. Ke omset. Nah, omset mungkin. Operasionalnya udah di adjust belum tadi ya? Belum. Operasional Atau, nanti. Atau operasional dulu aja Pak, biar nanti Operasional ngegasnya dulu. sekalian. Oh, coba ke kiri. Operasionalnya Jadi sih nggak rubah-rubah lagi. ke bawah, ke bawah. Bawah. Operasionalnya. Operasional di APP. Nah, Nah, ini aja lain-lain dan Transportasi promosi itu 900. dimasukin nih. Lain-lain dan promosi belum ada tuh. Iya, belum. Kayak promosi misalkan Ya. 150. Kurang. Kurang, Omsetnya Mas. berapa? 40 jutaan ya, kurang tuh. Kurang ya. 500 lah. 500. Ya. Nah, Nah, ke penyusutannya dulu Mas. Penyusutannya dulu Pak, saya tetap Otomatis penyusutan dulu ke atas, ke neraca dulu. baru nanti ngejasnya enak. ya. Jadi nanti ngerubahnya sekalian. Ini Wih, penyusutan. tanahnya banyak banget, 2,7 miliar. Iya, karena di pinggir jalan raya persis ke arah Banjaran, Pegirikan ini. Padat penduduk, kemudian lokasinya juga sangat strategis. Ini dia ngambil kayunya dari mana? Dari supplier. Jadi supplier, ada suppliernya sendiri. Iya, ada supplier pemasok Ini tempat sendiri. produksinya Mas, bangunannya. Iya, jadi itu tanah kisaran 300. Jadi mukanya itu 10, ke belakangnya 30. Jadi 300 meter persegi, pinggir jalan raya persis